Soalnya kalau dilihat itu lama-kelamaan seperti rakyat Rohingya itu lama-lama kayak kalau dilihat ya kayak lama-lama kayak menjajah negara kita sendiri gitu loh. Kayak minta ini itu masih kurang. Ya, jadi Kayak, masyarakat Rohingya malah menindas ke tanah kita sendiri, jadi kita iya, ditindas malah oleh nah, Rohingya itu sendiri. ya seperti itu. Takutnya rakyat Rohingya ini malah lama-lama bisa benar-benar menjajah negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di RAS Podcast. Saya Septrianingsih dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang Rohingya yang sedang banyak pro dan kontra di Indonesia saat ini. Di tengah isu politik yang memanas, Rohingya masuk ke Indonesia dengan alasan terdampar. Menurut teman-teman semua nih, apakah benar terdampar atau dengan sengaja masuk ke Indonesia? Tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu ada Mas Radi dan Mas Albin. Halo Mas Radi dan Mas Albin, Ya, halo. apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Bicara soal Rohingya nih ya, Ya. menurut Mas Radit dan Mas Albin, keberadaan Rohingya di Indonesia saat ini tuh bagaimana? Pertama mungkin menurut saya dulu ya. Kalau menurut saya gimana ya? Dulu itu saya waktu mendengar dan membaca berita soal Rohingya ini, saya sempat kayak gimana ya, simpati gitu, kayak setujulah dengan Indonesia buat membantu Rohingya. Tapi sejauh berjalannya waktu, saat ini saya mulai mengikuti lagi Rohingya. Dilihat-lihat tuh kayak gimana ya? Sekarang Rohingya kayak malah menjadi kayak seenaknya dan kayak semena-mena gitu dengan negara kita. Sudah dibantu tapi kayak nggak ada rasa terima kasih dan malah gimana ya? Malah semena-mena gitu. Jadi saya untuk saat ini sejauh ini saya menjadi seperti hilang respect dan malah beranggapan dan ingin rakyat Rohingya ini sebaiknya untuk dipindahkan atau diusir saja dari Indonesia. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau Mas Albin? Kalau menurut saya ya Rohingya itu kan saat tahun 2018-2017 itu kan sempat viral juga ya. Itu dulu itu kan ditembakin oleh tentara dari Myanmar sendiri, sehingga banyak yang ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, ke daerah situ. Nah itu kan jadi gimana ya, udah diberikan fasilitas dan diberikan sesuatu yang layak lah hitungannya, tetapi rakyat Rohingya itu seperti meremehkan gitu loh. Jadi saya juga sama seperti Mas Radit tadi, jadi saya juga sedikit kehilangan respect pada rakyat Rohingya itu. Ya, sudah. Jadi Mas Radit dan Mas Albin sepakat untuk hilang respect dari Rohingya ya? Iya. Ya. Kalau bicara soal sosial, Indonesia itu kan selain dikenal dengan netizen yang mulutnya tajam, Ya. nah juga dikenal dengan tingkat sosialnya yang tinggi. Ya. Melihat Rohingya yang saat ini banyak masuk ke Indonesia dengan alasan terdampar tuh. Nah itu kan banyak muncul pro dan kontra. Menurut Ya. Mas bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap Rohingya? Seharusnya bagaimana? Seharusnya ya sebenarnya untuk dulu rakyat Indonesia tuh responnya sudah benar ya, sudah mau membantu. Apalagi dulu kan juga sempat alasan ingin membantu juga kan karena kesamaan karena agama Islamnya itu, karena mayoritas di Indonesia juga agama Islam, jadi negara Indonesia kayak mengulurkan tangan untuk membantu rakyat Rohingya ini sendiri. Tapi itu kan dulu. Kalau untuk sekarang, kalau menurut saya juga gimana ya, kayak sebaiknya lebih baik tuh kayak dibantu iya, tapi kayak jangan berlebihan lah. Maksudnya gimana ya, dibantu seadanya aja. Kalau sekarang nggak usah dikasih bantuan yang terlalu banyak, karena ya itu tadi, karena menurut saya rakyat Rohingya ini kayak
lama-lama kayak seenaknya, kayak meremehkan juga seperti kayak kata Mas Alvin tadi. Jadi untuk sekarang mungkin dibantu seadanya dan sebisa mungkin segera untuk dikembalikan ke negaranya atau dikeluarkan saja lah dari Indonesia, karena menurut saya tuh kayak untuk sekarang Rohingya itu, maaf ya bahasa kasarnya tuh udah kayak jadi benalu bagi negara Indonesia ini sendiri gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut Mas Alvin, Kalau menurut saya ya rakyat Rohingya itu perlu dibantu juga ya, karena ya di negaranya sendiri juga didamparin jadi kota termiskin juga kan. Nah itu jadi perlu dibantu oleh masyarakat Indonesia, oleh pemerintah Indonesia. Tetapi itu pemerintah Indonesia harus memikirkan ke depannya ada apa gitu. Jadi misalnya lapor ke PBB atau memberikan usulan ke ASEAN untuk melakukan tindak selanjutnya untuk masyarakat Rohingya itu sendiri. jadi keberadaan Rohingya itu sekarang perlu ditindak lebih lanjut ya. Iya. Kemudian nih, kalau kita lihat budaya, pasti kan budaya kita sama budaya Rohingya itu berbeda. Iya. Nah, menurutnya, apakah perbedaan itu akan mempengaruhi budaya di Indonesia sendiri? Kalau menurut saya, jika rakyat Rohingya ini seperti gimana ya, dibiarkan saja dan tidak diberikan apa ya batasan, itu mungkin di kemudian hari atau di masa depan mungkin bisa jadi rakyat Rohingya ini bisa jadi mempengaruhi budaya Indonesia itu sendiri. Ya karena balik lagi tadi, rakyat Rohingya ini seperti gimana ya, lama-lama kayak semena-mena gitu loh, kayak seenaknya, padahal mereka gimana ya, tanda kutip kayak seperti menumpang di negara kita kan, tapi seperti nggak ada rasa terima kasih, malah mereka kayak ya itu semena-mena seenaknya dengan negara kita. Mana terakhir juga ada berita ada tindakan kekerasan seksual juga dari rakyat Rohingya kepada rakyat negara kita. Yaitu tadi, lama-lama pun pasti juga seperti kita tuh lama-lama akan dijajah juga oleh rakyat Rohingya itu sendiri gitu. Jadi bisa saja budaya Rohingya ini bisa lama-lama juga bakal bisa masuk ke mempengaruhi budaya Indonesia. Kalau menurut Mas Radit kan mempengaruhi. Kalau menurut Mas Alvin bagaimana? Kalau menurut saya ya betul mempengaruhi, tapi ya gimana? Nah, itu rakyat Rohingya kan datang dari Aceh itu loh ya. Ya di daerah Sumatera itu kan juga sudah banyak itu daerah-daerah yang dikuasai oleh Rohingya itu sendiri. Ya setiap tahun aja misal datang ke Indonesia itu berapa ratus ribu orang, dari tahun ke tahun kan pasti banyak kan. Jadi lama-kelamaan nanti kan budaya kita terkikis oleh budaya mereka. Jadi ya menurut saya nanti bakal mempengaruhi sih. Jadi sepakat untuk mempengaruhi Ya. ya. Kalau dari sisi agama nih, kan banyak orang yang simpati menolong mereka Rohingya itu atas dasar keagamaan. Ya. Kayak kita tuh menolong Palestina, sedangkan kenapa kita tidak menolong Rohingya? Ya. Nah, menurutnya Mas ini apakah kita seharusnya menyamakan antara Palestina dan Rohingya atau enggak? Gimana ya? Kalau untuk masalah ini tadi itu kan kita dulu juga sudah membantu, malah hingga saat ini pun kita sudah membantu rakyat Rohingya itu sendiri kan. Malah gimana ya? Kalau saya lihat dan saya maksudnya lihat di media, malah negara kita tuh seperti membantunya tuh udah sangat baik kepada rakyat Rohingya ya. Seperti sudah dikasih fasilitas, malah udah dikasih kayak uang bulanan juga, dikasih makanan juga setiap hari. Tapi apa masih kurang gitu loh? Maksudnya kan itu udah hitungannya gimana ya? Kayak udah sepadan gitu loh, kayak kita bantu ke Palestina dan juga kita bantu ke Rohingya. Tapi ya itu tadi balik lagi kan, rakyat Rohingya itu kayak malah seenaknya gitu loh, kayak nggak memanfaatkan dengan baik juga bantuan dari Indonesia. Kayak misal kemarin juga ada berita juga kan, kayak udah dikasih uang bulanan segini, fasilitas segini, mereka masih kayak merasa kurang. Ya itu saya sangat gimana ya, gedek gitu loh. Lama-lama juga kayak sebel juga gitu. Apalagi kan dilihat juga malah rakyat negara kita sendiri tuh masih banyak banget yang perlu dan butuh bantuan dari negara Indonesia itu sendiri gitu. Ya gimana ya, kayak sebenarnya pun negara kita kayak udah benar gitu loh sebelumnya kayak kasih bantuan ke Rohingya itu, tapi ya itu
kayak rakyat Rohingya ini kayak udah melewati batas itu loh, kayak seenaknya lah nggak memanfaatkan dengan baik bantuan. Jadi sekarang menurut saya itu kayak lebih baik Rohingya ini kayak dipindahkan saja lah, maksudnya jangan di Indonesia gitu, lebih baik dibalikin ke negaranya, atau ya itu tadi kayak kita serahkan saja ke PBB atau ke ASEAN itu biar diurus sama mereka saja, jangan Indonesia gitu. Kalau menurut saya kan ya membantu sesama muslim itu kan juga perlu. Ya tetapi itu membantu sewajarnya saja. Jadi misal kita juga memberi makan, memberi fasilitas, memberi uang misal, terus memberikan tempat tinggal yang layak. Ya tapi kan di daerah kita itu masih banyak orang yang tidak mampu. Jadi kita juga harus membantu orang yang sekitar kita, bukan hanya dari Rohingya itu sendiri. Jadi seperti itu. Kan seperti kata Mas Radit tadi nih, Ya, Rohingya di Indonesia itu kan ada janji-janji kalau bakal dikasih tanah gratis, Iya. terus gajinya hampir 2 juta kalau nggak salah ya. ya, Nah, kalau kita lihat dari masyarakat Indonesia sendiri, ini kan banyak yang masih pengangguran, masih yang kurang mampu. Ya. Terus kayak kita sebagai mahasiswa belajar tinggi-tinggi, tujuannya juga untuk meninggikan derajat kita, Ya. mewujudkan mimpi-mimpi kita. Nah, menurut Mas Radit dan Mas Alvin gimana dengan rakyat Rohingya yang datang-datang minta tempat tinggal gratis, dapat gaji enak, seperti itu gimana? Ya itu tadi sebenarnya kan kalau apa ya, aslinya kan kayak seharusnya kan kayak sungkan ya, maksudnya sungkan gitu loh untuk minta ini, maksudnya gimana ya, kalau misal dibantu, misal kayak untuk kebutuhan pokok seperti makanan atau pakaian, itu menurut saya masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah ke misal uang bulanan atau fasilitas tempat tinggal, itu udah agak berlebihan, yang dimana tadi itu apa, balik lagi, rakyat Indonesia pun masih banyak yang membutuhkan dan perlu bantuan dari negara, tapi negara itu kayak masih kurang gitu loh, masih kurang maksimal dalam membantu rakyat-rakyat itu yang masih kekurangan itu tadi. Tapi kenapa kok malah untuk Rohingya ini malah gimana ya, udah kayak dikasih fasilitas, dikasih uang bulanan, kasih kebutuhan pokok sehari-hari, tapi masih kayak mereka tuh kayak masih kurang cukup, malah sempat juga berbuat ulah juga di sini kan. Itu menurut saya kayak enggak banget gitu loh. Ya sebenarnya juga baik membantu, tapi ya itu tadi kayak Mas Albin, secukupnya aja gitu ya. Ya kalau saya, Rohingya itu kan datang ke Indonesia juga karena ditipu kan oleh apa, orang-orang tertentu itu yang diiming-imingi gaji, diiming-imingi tempat tinggal, diiming-imingi tanah gratis. Nah itu juga, jadi menurut Rohingya itu dia juga benar, tapi menurut kita itu juga salah. Menurut saya sendiri itu salah. Ya jadi gimana ya, masyarakat dan pemerintah itu juga perlu membantu Rohingya, tapi ya tadi secukupnya. Ya, jangan berlebihan lah. Padahal misalnya rakyat kita juga banyak yang masih membutuhkan bantuan dari negara kita sendiri gitu. Masalahnya Indonesia juga negara masih berkembang, Ya, negara belum maju. negara maju, jadi kayak janganlah berlebihan kasih bantuan ke Rohingya ini gitu. Kan melihat perilaku Rohingya yang semena-mena di Indonesia nih ya, Ya. apakah kita masih pantas untuk menolong mereka atau enggak, atas dasar kesosialan yang tinggi itu tadi? Ya kalau untuk membantu ya menurut saya ya masih fine saja ya, maksudnya masih nggak apa-apa lah membantu. Tapi ya itu tadi kayak jangan berlebihan. Dan kalau untuk saat ini, maksudnya untuk sekarang lebih baik tuh kayak ya oke lah, kasih bantuan, kasih mereka bekal, kasih mereka kebutuhan pokok, baju, makanan, tapi dimohonkan juga untuk mereka pindah sajalah, jangan menetap terus di Indonesia gitu. Kalau enggak ya itu tadi, kita kasihlah apa ya, ajuan ke PBB atau ASEAN itu tadi, biar gimana ya, biar rakyat Rohingya ini bisa diurus gitu. Lebih baik gimana, jangan dibebankan ke Indonesia itu sendiri gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya itu tadi kata Mas Kapit benar, jadi kita itu juga harus perlu membantu, tetapi kita juga harus memikirkan tindak lanjutnya. Jadi misal pemerintah melakukan ajuan kepada PBB atau kepada ASEAN,
untuk menindaklanjuti masyarakat Rohingya itu agar dipindahkan ke mana gitu, diberikan fasilitas oleh PBB mungkin. Ya. Soalnya kalau dilihat itu lama-kelamaan seperti rakyat Rohingya itu lama-lama kayak kalau dilihat ya kayak lama-lama kayak menjajah negara kita sendiri gitu loh. Kayak minta ini itu masih kurang. Ya, jadi masyarakat Rohingya malah menindas ke tanah kita sendiri, jadi Iya. kita ditindas malah oleh Rohingya itu sendiri. Ya, seperti itu. Takutnya rakyat Rohingya ini malah lama-lama bisa benar-benar menjajah negara kita. Kalau untuk pejabat nih, kan ada beberapa pejabat yang mendukung keberadaan Rohingya. Ya. Nah, itu apakah dari pejabat itu punya maksud terselubung dari mendukung itu, atau emang ingin kayak menjajah Indonesia sendiri tapi dari dalam? Nah, kalau itu saya sempat baca kan katanya yang mengurus soal bantuan kepada rakyat Rohingya ini kan HR apa namanya? UNHCR. UNHCR kan. Katanya kan ketuanya itu dari rakyat Rohingya sendiri. Ya itu seharusnya sudah gimana ya? Seharusnya sudah mulai curiga gitu loh. Karena ya itu tadi makanya saya bilang lama-lama seperti seperti negara Indonesia ini seperti dijajah oleh rakyat Rohingya itu sendiri, karena dari ketua UNHCR-nya sendiri itu katanya kan juga dari rakyat Rohingya sendiri. Jadi harusnya tuh lebih curiga. Dan untuk berita yang katanya ada pejabat yang setuju soal keberadaan Rohingya itu saya juga kurang tahu ya. Mungkin saja kalau mau seuzon atau negatif thinking mungkin ada maksud terselubung tersendiri, tapi juga nggak tahu untuk maksud untuk menjajah Indonesia dari dalam itu atau maksud lain juga nggak tahu. Kalau menurut saya pejabat itu yang mengizinkan itu sepertinya ada maksud terselubung ya, karena nggak mungkin lah. Jadi misal orang datang ke rumah pejabat itu numpang tidur, numpang makan, numpang semuanya, terus pejabat itu diem aja, nggak mungkin dong. Ya mesti ada maksud terselubung itu sepertinya. Kalau dari segi pemerintah nih ya, kan sekarang belum ada tindakan lebih lanjut, lebih tegas untuk Rohingya ya. Ya. Untuk pendapat Mas Albin dan Mas Radit nih, apa yang harus pemerintah lakukan saat ini? Kalau menurut saya itu tadi pemerintah tuh harus bertindak lebih tegas lagi ya. Ya itu tadi kayak mungkin ya menurut saya pemerintah tuh kayak melakukan mungkin bantuan terakhir atau pemberian terakhir lah, kayak misal pemberian kebutuhan pokok seperti baju atau makanan untuk bekal mereka atau sangun mereka, tapi dengan syarat yaitu tadi rakyat Rohingya ini harus segera dipindahkan atau pergilah dari negara Indonesia ini, atau pemerintah dengan mengambil langkah tegas ya, kalau nggak dengan itu tadi, dengan cara mereka seperti kayak melaporkan ini atau mengajukan ini ke PBB atau ASEAN itu tadi, biarkan ASEAN atau PBB ini yang mengurus rakyat Rohingya ini jangan dibebankan ke Indonesia seperti itu. Ya, menurut saya juga sama seperti Mas Radit ya. Jadi pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas ya, karena ini masalah serius. Nanti kalau diteruskan lama-lama masyarakat Indonesia sendiri yang tertindas oleh Rohingya. Jadi pemerintah Indonesia itu harus segera lapor ke PBB atau ASEAN atau organisasi-organisasi di dunia untuk menindaklanjuti tentang insiden seperti ini ya. Ya seperti itu. Jadi Mas Radit dan Mas Albin sepakat ya kalau rakyat Rohingya harus meninggalkan Indonesia. Ya sebaiknya seperti itu. Pindah. Tak terasa kita udah berada di ujung acara, di ujung podcast hari ini. Terima kasih buat yang mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast kami. Apabila menyukai podcast ini, silakan meninggalkan kritik dan sarannya. Dan apabila kami dalam selama podcast ada salah, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.